Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman semua. Kami dari Universitas Siber Asia, program studi akuntansi, pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3, kelas AK 101, dalam menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pembimbing Ibu Yohanisa Aisanafi, SE, MSAK. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Apriani, Dedi Irawan, Ivania Widya, Lilis Amelia, Melda Suryana, Mei Gusti, Siti Holifa, dan saya sendiri Teresa Sinta. Di soal nomor 1, yaitu topik permintaan, kami diminta untuk membuat contoh schedule permintaan untuk roti, lalu dituangkan dalam bentuk kurva permintaan. Hasil diskusi kami coba presentasikan Gori Bakery, yaitu salah satu toko roti terkenal daerah Malang, Jawa Timur. Produk terlarisnya yaitu coklat bread mocha. Berikut ini merupakan permintaan yang terjadi di Glory Bakery. Misal harga coklat bread mocha itu dengan harga 7.500, maka permintaannya adalah 125 bungkus. Lalu harganya meningkat menjadi 10.000, itu permintaan menurun menjadi 100. Dari data ini kita coba hitungkan rumus fungsi permintaannya. Diketahui harga pertama itu adalah 7.500, harga kedua 10.000, jadi P1 7.500, P2 10.000. Lalu kuantiti yang pertama awalnya itu ada 125, kuantiti yang kedua adalah 100. Dengan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Itu kita coba masukkan rumusnya, masukkan angkanya, yaitu P dikurang 7.500 per 10.000 dikurang 7.500 sama dengan Q dikurang 125 per 100 dikurang 125. Lalu P dikurang 7.500 per 2.500 sama dengan Q dikurang 125 per min 25. Lalu kita pindahkan min 25P plus 187.500 itu diambil dari min 25 dikali min 7.500 sama dengan 2.500 Q, itu 2.500 dikali Q min 2.500 dikali 125, jadi 312.500. Lalu Q kita pindahkan ke kiri, P dipindahkan ke kanan, menjadi Q sama dengan 187.500 ditambah 312.500 dikurang 25P per 2.500. Lalu ketemu Q-nya menjadi 200 dikurang 1 per 100P. Inilah rumus fungsi permintaan yang telah kami diskusikan. Silakan lanjutkan Mas Dedi. Terima kasih. Kemudian Q sama dengan 200 min 1 per 100P. Untuk membuat kurva dari fungsi persamaan permintaan ini, perlu mencari titik potong pada sumbu X dan Y. Titik potong sumbu Y dapat kita rumuskan Q sama dengan X sama dengan 0. Kemudian untuk titik potong sumbu X dapat kita rumuskan P sama dengan Y sama dengan 0. Jika P sama dengan 0, maka titik potong sumbu X sama dengan Q sama dengan 200 min 0 sama dengan 200. Jadi titik potong sumbu X adalah 200,0. Jika Q sama dengan 0, maka titik potong sumbu Y sama dengan 0 sama dengan 200 min 1 per 100P. P sama dengan 200 kali 100 sama dengan 20.000. Jadi titik potong sumbu Y 0,20.000. Berikutnya adalah kurva permintaan. Semakin tinggi harga roti yang dijual, maka akan sedikit permintaan akan roti tersebut dan sebaliknya.
Perubahan terjadi sepanjang kurva apabila faktor-faktor lain tidak berubah atau ceteris paribus. Faktor yang dapat menggeser kurva permintaan adalah yang pertama pendapatan konsumen, kedua selera konsumen, ketiga intensitas kebutuhan, keempat jumlah pembeli di pasar, yang kelima harga barang pengganti, yang keenam harga barang pelengkap, dan yang ketujuh adalah harapan harga ke depan. Pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan menjadi faktor pertama yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Bila pendapatan konsumen meningkat, maka orang akan melakukan pembelian lebih banyak, dan begitu sebaliknya. Jika pendapatan konsumen menurun, maka orang akan membeli barang semakin sedikit. Dapat kita ilustrasikan, pendapatan meningkat, maka permintaan meningkat. Pada harga yang sama, kurva permintaan awal D0 bergeser ke kanan, yaitu D1 seperti yang terlihat di grafik sebelah kiri. Pendapatan menurun, kemudian permintaan menurun. Pada harga yang sama, kurva permintaan awal D0 bergeser ke kiri, D2. Selera konsumen, permintaan meningkat atau menurun juga dapat disebabkan oleh faktor selera. Di sini misalnya selera meningkat, permintaan meningkat pada harga yang sama, dan kurva permintaan awal D0 bergeser ke kanan D1. Selera menurun, permintaan pun menurun pada harga yang sama, kurva permintaan awal D0 bergeser ke kiri D2. Intensitas kebutuhan masyarakat. Intensitas kebutuhan meningkat, permintaan pun meningkat pada harga yang sama. Kurva permintaan awal D0 di sini bergeser ke kanan menjadi D1, dan intensitas kebutuhan menurun, permintaan menurun pada harga yang sama. Kurva permintaan awal D0 bergeser ke kiri D2. Jumlah pembeli. Di sini jumlah pembeli meningkat dan permintaan pada harga yang sama meningkat. Kurva permintaan awal D0 bergeser ke kanan D1. Jumlah pembeli menurun, permintaan pun menurun pada harga yang sama. Kurva permintaan awal D0 bergeser ke kiri D2. Perubahan harga pada produk akan menggeser kurva permintaannya. Di sini ada perubahan harga produk dapat tidak menggeser kurva permintaan, dan yang ini menggeser kurva permintaan. Di sini hal ini tergantung dari penyebab perubahan harga. Penyebab perubahan harga terjadi karena perubahan faktor harga barang tanpa pengaruh faktor lain, atau bisa disebut dengan ceteris paribus. Kenaikan harga menyebabkan penurunan permintaan, tidak terjadi pergeseran kurva, hanya bergerak sepanjang kurva permintaan ke kiri ke atas. Penurunan harga menyebabkan kenaikan permintaan, tidak terjadi pergeseran kurva, hanya bergerak sepanjang kurva permintaan ke kanan ke bawah. Permintaan akan barang meningkat, ya, contohnya persediaan pada saat pandemi. Nah, ini terjadi pergeseran kurva permintaan ke kanan meskipun harga naik, tetapi permintaan juga tetap naik. Penurunan permintaan karena pendapatan menurun pada perubahan harga. Hal ini terjadi pergeseran kurva permintaan ke kiri walaupun harga turun, tetapi permintaan juga tetap turun. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu topik penawaran dengan saya Megusti Dian Savitri. Nah, kelompok kami tetap menggunakan Glory Bakery sebagai topik penawarannya. Glory Bakery merupakan salah satu toko roti terkenal di daerah Malang, Jawa Timur, dengan produk terlalisnya yaitu coklat bread mocha. Berikut ini merupakan penawaran yang terjadi di Glory Bakery. Nah, jika harga roti tersebut 10.000, maka roti yang ditawarkan sebesar 100. Jika harga roti tersebut 15.000, maka yang ditawarkan sebesar 125. Dari data ini dapat dibuat fungsi penawarannya. Di sini kita sudah ketahui P1 sebesar 10.000, P2 sebesar 15.000, Q1 sebesar 100, Q2 sebesar 125. Nah, ini lalu kita masukkan ke rumus fungsi penawaran, yaitu P dikurangi P1 sebesar 10.000 dibagi P2 dikurangi P1 sebesar 15.000 dikurangi 10.000 sama dengan Q dikurangi Q1 sebesar 100 dibagi Q2
maka dikurangi Q1 sebesar 125 dikurangi 100, maka diperoleh P dikurangi 10.000 dibagi 5.000 sama dengan Q dikurangi 100 dibagi 25. Lalu ini kita lakukan perkalian silang, maka dihasilkan hasil 25P dikurangin 250.000 sama dengan 5.000 Q dikurangi 500.000. Maka diperoleh Q sama dengan 500.000 dikurangi 250 plus 25P dibagi 5.000. Maka Q sama dengan 50 plus 0,005P. Ini merupakan rumus fungsi penawarannya. Nah, dari fungsi penawaran tersebut, maka dapat diperoleh jika harga roti 10.000, maka roti yang ditawarkan sebesar 100. Jika harga 15.000, maka roti yang ditawarkan 125. Jika harga 20.000, maka roti yang ditawarkan sebesar 150. Jika harga 25.000, maka roti yang ditawarkan 175. Jika harga 30.000, maka roti yang ditawarkan 200. Jika harga roti tersebut 35.000, maka roti yang ditawarkan sebanyak 225. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan bahwa rumus fungsi penawaran tersebut sudah sesuai dengan hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin banyak pula penawarannya. Untuk menentukan kurva dari fungsi persamaan penawaran ini, yaitu Q sama dengan 50 ditambah 0,005P, maka kita perlu mencari titik potong pada sumbu X dan Y-nya. Di sini dapat diartikan bahwa Q sama dengan X dan P sama dengan Y. Maka, jika P sama dengan 0, maka titik potong sumbu X berada di Q sama dengan 50 plus 0 sama dengan 50. Jadi, diketahui titik potong sumbu X berada di 50,0. Jika Q sama dengan 0, maka titik potong sumbu Y sama dengan 0 sama dengan 50 ditambah 0,005P dengan min 50 dibagi 0,005. Nah, di sini dihasilkan sebesar minus 10.000. Jadi, titik potong sumbu Y berada di titik 0, minus 10.000. Nah, berikut merupakan kurva penawarannya. Jadi, semakin tinggi harga roti yang dijual, maka semakin banyak produk roti yang akan ditawarkan oleh Glory Bakery, dan sebaliknya, jika semakin rendah harga roti yang dijual, maka semakin rendah pula produk yang akan ditawarkan. Nah, berikut ini merupakan kurva dari penawaran roti Glory dengan fungsi penawaran Q sama dengan 50 ditambah 0,005P. Yang pertama adalah faktor perubahan teknologi. Teknologi mempengaruhi produktivitas dengan meningkatkan output per jam kerja. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan pekerja menghasilkan lebih banyak output dengan harga yang sama. Karena itu, perubahan teknologi yang lebih canggih dapat berkontribusi terhadap penawaran dan menggeser kurva ke kanan, yaitu dari S0 ke S1. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi berkaitan langsung dengan penentuan harga jual. Jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka harga barang cenderung naik, sehingga produsen cenderung mengurangi produksinya. Akibatnya, jumlah penawaran pun berkurang, sehingga kurva bergeser ke kiri, yaitu dari S0 ke S2. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan menambah jumlah penawaran, sehingga kurva bergeser ke kanan, yaitu dari S0 ke S1. Faktor ketiga adalah subsidi dan pajak. Jadi, subsidi dan pajak mempengaruhi biaya produksi. Jika pajak bisnis lebih rendah, maka dapat mengurangi biaya produksi, sehingga penawarannya dapat meningkat. Kurvanya bergeser ke kanan, yaitu dari S0 ke S1. Jadi, apakah perubahan harga pada produk tersebut dapat menggeser kurva penawaran? Nah, hal tersebut tergantung pada penyebab perubahan
apa yang terjadi pada kurva tersebut. Nah, apakah ada faktor lain atau tidak? Perubahan harga tidak selalu menggeser kurva penawaran, tergantung penyebabnya. Jika penyebabnya adalah perubahan harga itu sendiri, kurva penawaran akan bergerak sepanjang kurva tersebut, jadi tidak sampai bergeser. Nah, kurva yang bergeser ke kiri atau ke kanan itu dapat terjadi apabila dipengaruhi oleh faktor. Perubahan harga tidak menggeser kurva penawaran. Perubahan harga produk dapat tidak menggeser penawaran, hanya bergerak sepanjang kurva penawaran. Jika hanya disebabkan perubahan harga tanpa faktor ceteris paribus, artinya jika harga naik maka penawaran akan meningkat. Jika harga turun maka penawaran akan turun, asalkan tidak ada pengaruh faktor lain. Nah, harga berubah yang mampu menggeser kurva penawaran. Perubahan harga karena peningkatan permintaan, sedangkan penawaran tetap, maka jumlah barang menjadi lebih sedikit dan langka dibandingkan permintaan. Sehingga konsumen bersedia membeli harga tinggi, maka produsen menaikkan harga dengan jumlah penawaran tetap. Hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas S0 ke S1. Perubahan harga karena penurunan permintaan, sedangkan penawaran tetap, maka jumlah barang menjadi lebih banyak dibandingkan permintaan, sehingga konsumen hanya bersedia membeli jika harga murah, maka produsen akan menurunkan harga dengan jumlah penawaran tetap. Hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke arah bawah, dari garis S0 ke S1. Perubahan harga karena penurunan suplai, misal karena gagal panen, sehingga jumlah barang turun, dan jika permintaan tetap, maka akan terjadi kelangkaan. Maka harga naik tetapi konsumen membutuhkan barang tersebut dan bersedia membayar, sehingga hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri dengan titik kenaikan harga ke atas S0 ke S1. Soal ketiga yaitu topik metode 3 langkah. Perubahan titik equilibrium pada berbagai kejadian. Metode 3 langkah dapat ditentukan dengan cara yaitu 1. Menentukan apakah suatu peristiwa pergeseran kurva permintaan demand, kurang penawaran, kurva penawaran atau suplai, atau keduanya. Yang kedua, menentukan arah pergeseran kurva tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan diagram penawaran dan permintaan untuk melihat bagaimana pergeseran kurva mengubah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Dapat kita lihat contoh di 3A, yaitu curah hujan meningkat sehingga pasokan panen buah jeruk meningkat. Ya, hal yang akan terjadi yaitu panen buah jeruk meningkat, berarti jumlah penawaran bertambah, berarti mempengaruhi kurva penawaran. Tapi kondisi ini terjadi dengan tidak adanya perubahan permintaan, sehingga kurva permintaan tetap karena kondisi normal, bukan hari raya besar. Hal ini menyebabkan oversupply sehingga produsen cenderung menurunkan harga agar konsumen tertarik membeli. Seperti dapat dilihat dalam grafik, hal ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan dengan titik keseimbangan harga berubah dari harga awal ke harga baru yang lebih rendah dengan penawaran meningkat. Pergeseran kurva penawaran tampak pada diagram kurva penawaran. Jumlah barang meningkat dari Q0 ke Q1 dan harga turun dari P0 ke Q1. Sedangkan kurva permintaan tetap, jadi kurva penawaran bergeser ke kanan dari S0 ke S1 dan titik keseimbangan harga berubah turun dari T0 ke T1. Jadi panen jeruk menurunkan harga dan meningkatkan penawaran. Lalu contoh yang kedua yaitu 3B, kepanikan masyarakat untuk melakukan konsumsi masker di masa-masa awal pandemi. Nah, ini itu terjadi dengan kita waktu awal pandemi itu dan sangat terlihat sekali ya. Kebutuhan masker sangat meningkat, sedangkan di awal masa pandemi produksi masker di awal masih tetap belum terjadi kelangkaan. Berarti jumlah permintaan bertambah, mempengaruhi kurva permintaan, tapi kondisi ini terjadi dengan tidak adanya perubahan penawaran, sehingga kurva penawaran tetap karena jumlah barang masih seperti kondisi normal. Hal ini menyebabkan produsen cenderung menaikkan harga.
Seperti dilihat dengan di grafik sebelah, hal ini menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan di mana terjadi peningkatan permintaan pada semua tingkat harga, sedangkan kurva penawaran masih tetap. Dengan adanya pergerakan sepanjang kurva penawaran di mana terjadi kenaikan harga dan peningkatan penawaran. Pergeseran kurva permintaan tampak pada diagram kurva permintaan barang meningkat dari Q0 ke Q1, sedangkan kurva penawaran tetap dan harga naik dari P0 ke P1. Jadi kurva permintaan bergeser ke kanan dari D0 ke D1 dan titik keseimbangan harga berubah naik dari T0 ke T1 seperti bisa dilihat di grafik. Soal yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai apa yang terjadi dengan titik keseimbangan harga saat biaya produksi yang meningkat disertai dengan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga. Maka pada skenario ini dapat terjadi berbagai kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yaitu jika produsen melihat bahwa ada kemungkinan permintaan masyarakat meningkat tajam karena barang yang dipakai merupakan barang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan karena terjadinya peningkatan pendapatan, maka akan terjadi peningkatan permintaan dengan drastis. Sedangkan produsen karena biaya produksinya naik, terpaksa menurunkan produksi barang, sehingga barang yang dibutuhkan justru akan terjadi kelangkaan barang, di mana harga barang akan naik secara tajam, sehingga pada kondisi ini kurva penawaran dan kurva permintaan akan terpengaruh. Kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan, sedangkan kurva penawaran akan bergeser ke arah kiri dengan adanya perubahan harga menjadi naik. Sedangkan pada kemungkinan yang kedua adalah jika biaya produksi naik, maka jumlah barang yang ditawarkan menurun. Hal ini mempengaruhi kurva penawaran, di mana harga akan cenderung sedikit naik. Tapi, misalkan jika barang yang ditawarkan adalah barang yang non-esensial ataupun yang merupakan low inferior goods, di mana kualitasnya rendah, sehingga masyarakat walaupun terjadi peningkatan pendapatan tidak tertarik untuk membelinya, sehingga kurva permintaan cenderung untuk tetap. Nah, kurva permintaan tersebut akan cenderung tetap, sedangkan kurva penawaran justru akan bergeser ke arah kiri dengan adanya perubahan harga menjadi naik. Hal ini dapat kita lihat pada langkah ketiga dari kedua kemungkinan tersebut, yaitu pada kemungkinan yang pertama, di mana terjadi kondisi jumlah barang yang ditawarkan sedikit, sedangkan permintaan naik tajam karena pendapatan naik dan harga pun naik tajam. Apa yang terjadi dengan kurva permintaan? Kurva permintaan akan bergeser ke kanan, yaitu dari D0 ke D1. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan itu akan menurun dari Q0 ke Q1. Dan harga akan naik dari P0 ke P1. Titik keseimbangan harga tentunya berubah naik dari T0 ke T1 karena kurva penawaran juga bergeser dari kiri ke kiri, yaitu dari S0 ke S1. Jadi, peningkatan pendapatan akan cenderung meningkatkan permintaan terhadap barang yang dirasakan esensial. Dan jika biaya produksi naik sehingga jumlah penawaran barang akan turun, maka akan terjadi kenaikan harga barang. Kenapa? Karena terjadi kelangkaan akan barang yang sangat dibutuhkan. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua, apa yang terjadi pada langkah ketiga, di mana pada kemungkinan kedua ini yaitu adalah kondisi penawaran berkurang dengan jumlah produksi yang sedikit dan harga naik sedikit dengan asumsi bahwa permintaannya tetap karena barang yang ditawarkan bukan barang yang esensial, malah mungkin merupakan low inferior goods. Maka kurva permintaan akan tetap, sedangkan kurva penawaran justru akan bergeser ke kiri. Apa yang terjadi pada tabel kurva di samping ini yaitu adalah
jumlah barang yang ditawarkan menurun dari Q0 ke Q1, harga naik dari P0 ke P1, kurva penawaran bergeser ke kiri dari S0 ke S1, sedangkan kurva permintaan tetap, dan titik keseimbangan harga akan berubah naik dari T0 ke T1. Jadi, peningkatan pendapatan belum tentu berpengaruh pada kenaikan permintaan jika barang yang ditawarkan bukan barang yang esensial. Sedangkan biaya produksi meningkat akan mempengaruhi harga jual dan jumlah penawaran barang. Demikianlah jawaban dari soal UTS untuk akuntansi mikro dengan sumber materi dari buku Menkyu, Pengantar Ekonomi Mikro, buku Kurniawan, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, dan dari berbagai sumber dari internet. Saya mengucapkan dan kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga jawaban kami untuk UTS ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih.